Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat RRI, ketemu lagi bersama saya Dwi Kartika di Warga 124. Dan di hari ini ya kita akan membahas terkait dengan beberapa destinasi yang ada di Kota Makassar. Berbicara tentang Kota Makassar, ini sudah dikenal dengan senjanya, panorama senja yang wah gak ada duanya nih Pak ya. Kemudian arsitektur dari Masjid 99 Kubah, kemudian Kota Makassar juga terkenal dengan jargonnya kota makan enak. Nah, kita mau tahu lebih dalam terkait dengan destinasi pariwisata di Kota Makassar. Telah bersama saya ada Kepala Dinas Pariwisata Kota Makassar, ada Bapak Muhammad Rum. Selamat datang Pak di podcast Warga 124. Nah, selamat siang Sobat RRI, Warga 124. 24. Jadi kita mau tahu nih Pak, terkait dengan perkembangan pariwisata kita nih yang ada di Kota Makassar. Di tahun 2025 ini sudah seperti apa perkembangannya nih Pak? Ya, alhamdulillah data sektoral kita ya dari 2024 itu wisatawan mengalami peningkatan kurang lebih 112%. Wah. Terus kemudian wisatawan yang datang di Kota Makassar itu untuk mancanegara alhamdulillah juga mengalami peningkatan ya. Dari 85.000 menjadi 95.000 dan ini memberikan bukti bahwa recovery kita dari sebelum Covid 2019 sampai dengan 2024 itu kita udah rebound, sudah melampaui angka 2019 seperti itu. Dan alhamdulillah tingkat okupansi hotel juga di Kota Makassar itu sudah kurang lebih 80%, 58% average rata-ratanya, sehingga ini membangkitkan industri perhotelan kita juga di tahun 2024. Nah, destinasi pariwisata kita di tahun 2024 memang banyak yang mendapatkan apresiasi ya dari pemerintah pusat, terus dari Kementerian Parekraf pada saat itu, karena sekarang Kementerian Pariwisata berpisah dengan ekonomi kreatif jadi Kemenpar. Salah satu desa wisata kita atau wisata mangrove itu wisata Lantebung itu telah masuk di dalam desa wisata terbaik di Indonesia, 75 desa wisata terbaik gitu. Jadi ini memberikan bukti juga bahwa indeks daya saing destinasi di Kota Makassar itu semakin baik dari tahun ke tahun. Terus kemudian kita punya beberapa destinasi. Ini ada yang baru itu sailing kapal pinisi. Itu menjadi primadona juga di Kota Makassar. Hampir setiap hari full book. Wah. Semua ada kurang lebih 5 kapal pinisi yang milik industri atau milik swasta private itu setiap hari itu penuh gitu. Selalu diisi oleh para wisatawan, baik itu dari wisatawan lokal maupun dari wisatawan Nusantara dan mancanegara seperti itu. Nah, itu penaikan 112% dan 10.000 pengunjung itu faktornya itu apa nih yang mendorong sampai kenaikannya sudah melampaui dari 2019 nih Pak? Pertama, Makassar itu kan sangat dikenal sebagai kota MICE ya, Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition. Makassar itu menjadi 5 besar kota MICE di Indonesia. Jakarta, Bali, Surabaya, Medan, ya kan, nah Makassar. Nah, sektor MICE ini sangat mempengaruhi angka-angka tadi. Gitu. Berbagai macam kegiatan meeting, konferensi secara nasional, event, bahkan seperti kemarin Silon Seven juga. Itu sangat mempengaruhi loh angka kunjungan wisatawan dan okupansi hotel selama adanya Silon Seven di Makassar gitu. Itu bayangin dari sebuah pergelaran konser saja. Jadi angka-angka tadi itu sangat dipengaruhi oleh MICE. Kemudian kedua ya itu tadi ada kegiatan-kegiatan leisure. Sekarang kita juga mengembangkan healthy tourism. Di dalamnya ada medical dan wellness tourism seperti itu. Itu healthy tourism seperti apa Pak? Ini kalau di Kota Makassar? Ya, di healthy tourism itu kita kalau di wellness nih kita ada beberapa kerjasama sekarang dengan beberapa klinik kesuburan fertility, menjadikan Makassar sebagai destinasi fertility. Ini kan banyak nih warga Indonesia yang mau terapi fertility atau berobat fertility itu ke luar. Ke Penang, ke Singapura. Nah, kita berusaha untuk menghold orang-orang Indonesia ini tidak keluar dari Indonesia. Makanya selain Surabaya, Makassar ini mau memposisikan diri menjadi salah satu destinasi fertility nih. Jadi wisata kesehatan untuk di wellness-nya masuk ke kesuburan. Nah, kita kerjasama dengan beberapa klinik, salah satunya adalah Morula IVF. Kami sudah bekerja sama dengan Citylink juga, dan Morula juga sudah bekerja sama dengan berbagai hotel di Kota Makassar dari strata bintangnya untuk membuat paket-paket tadi. Karena kan ini lumayan lama
pasiennya. Betul. Lumayan lama. Untuk perawatan itu iya, ya. Untuk mendapatkan hasil yang bagus yang sudah diinginkan itu lama dan tidak boleh stres. Harus berwisata, harus ke Ramang-Ramang juga. Kita tetap koneksi kok dengan teman-teman tetangga gitu. Pariwisata tidak mengenal batas administratif karena kita saling menguntungkan satu sama lain. Gitu. Kita harus ke Malino. Selain di Makassar mereka juga nggak apa-apa. Kita kalau orang di pariwisata itu tidak apa-apa karena satu daerah juga saling diuntungkan. Misalnya di Makassar, rental mobilnya ambil dari pengusaha Makassar, nginap di hotel yang dari pengusaha Makassar. Destinasinya bisa kita ke bawah ke Maros. Jadi kerjasama nggak hanya di Makassar gitu ya. Jadi kita juga membagi wisatawan ini ke daerah-daerah sekitar yang memang punya potensi untuk kita kerjasamakan seperti itu. Baik, jadi tidak hanya dikatakan wisata kesehatan, fokus pada kesehatan, tapi malah dibawa jalan-jalan. Gitu. Iya, jadi kita harus menangkap segmentasi ya. Apalagi dengan adanya Impres nomor 1 ini ya. Berarti kan kegiatan MICE dari government atau pemerintah itu sangat terbatas. Berarti kita harus punya banyak varian paket-paket wisata yang harus kita adaptif dengan situasi sekarang. Ini kan banyak kita, pandemi COVID kemarin kita diajarkan banyak tentang berbagai macam kegiatan-kegiatan yang kita tidak terpaku dengan sebelumnya. Nah, sama dengan kegiatan-kegiatan ini kita sudah banyak. Bagaimana juga membuat event-event tetap di Makassar, kan event tidak dilarang. Event tidak dilakukan penghematan. Event-event kan banyak yang dilakukan oleh private dan sebagainya. Konser-konser. Pihak-pihak swasta gitu ya. Swasta kita dengan mempermudah perizinan mereka, mempermudah mereka dalam berpromosi, itu juga bagian dari stimulan yang diberikan pemerintah kepada para promotor maupun para penyelenggara-penyelenggara atau PCO nasional yang akan membuat kegiatannya di Makassar. Oke, nah kalau berbicara tentang destinasi tadi nih Pak, karena kan bekerja sama dengan beberapa lokasi destinasi juga di luar kota Makassar. Kalau untuk di kota Makassar sendiri yang menjadi rekomendasi ini, pokoknya orang ke Makassar, belum ke Makassar ya kalau belum ke tempat ini. Paling pertama pasti Pantai Losari. Losari gitu ya. Kemudian Rotterdam nih kayak di sini Rotterdam. Kemudian ada museum kota. Ini museum kota kita semakin lama, semakin hari semakin bagus, semakin representatif, sangat bagus sekali untuk dijadikan salah satu listing di itinerary kita di Makassar. Terus wisata sejarah gitu ya. Iya, karena kan wisata sejarah dan budaya itu banyak sekali di Makassar. Betul. Terus kemudian kalau pulau nih ada Pulau Samalona, Lanjukang, Pulau Garengkeke, kita punya 12 pulau yang sangat bagus-bagus gitu. Jadi banyak gitu, banyak sekali. Tinggal kita membuat variannya kepada wisatawan mau ke segmentasi yang mana. Untuk kuliner juga kita tidak kalah. Kita sudah membranding sebagai kota makan enak lah di Indonesia. Itu sudah dan itu tidak ada resisten sama sekali. Semua orang menerima itu dan mengakui itu secara nasional ya gitu. Dan kita juga lagi berusaha untuk mendapatkan predikat sebagai kota gastronomi UNESCO gitu. Jadi berbagai hal yang destinasi tadi yang kita lakukan untuk pengembangan destinasi. Nah di 2025 sampai 5 tahun ke depan Pak Wali Kota Pak Munafri Arifudin dan Ibu Wakil Wali Kota Ibu Alia Mustika Ilham itu punya program, berbagai program dalam pengembangan pariwisata di Kota Makassar. Salah satunya adalah menjadikan Sungai Telok sebagai salah satu wisata, tempat wisata perairan, wisata air. Nah itu kami sudah rapatkan beberapa kali. Terus juga bagaimana kanal-kanal di Kota Makassar kalau sudah bersih itu bisa dimanfaatkan untuk kegiatan kepariwisataan seperti Jadi itu. hal-hal yang sebenarnya kita tidak untuk warga Kota Makassar nggak menduga gitu ya kalau kayak Sungai Telok, kanal. Karena kan banyak beberapa negara yang menjadikan sungai dan kanal itu sebagai tempat pariwisata ya. Iya betul. Gitu. Dan ya itu challenge ya buat kita di Dinas Pariwisata oleh Pak Wali Kota dan Ibu Wakil Wali Kota untuk bagaimana menciptakan daerah tersebut menjadi tempat destinasi terbaik di Kota Makassar selama 5 tahun ke depan. Iya. Nah ini kan kalau berbicara tentang destinasi kayak tadi di Pantai Losari kan ini sudah bisa dikatakan destinasi utama nih Pak. Tentunya pasti ada perbedaan untuk pengembangannya karena kan destinasi utama dan destinasi baru ini ada ciri-ciri khusus nih yang harus, misalnya kalau Losari, apalagi nih Losari yang harus dikembangkan nih Pak, kan kalau kita lihat Losari, wah ini sudah bisa dikatakan sudah lebih dari cukup gitu ya untuk pengembangannya. Nah kira-kira ada trik khusus tidak untuk memperkenalkan Losari dengan style yang berbeda begitu Pak? Ya, Losari ini kan memang masih ada PR ya, harus kita perbaikin
masalah kenyamanan, Sampah, gitu ya, Pak sampah ya? yang di laut ya. Nanti benar. saya cerita sampah di laut itu juga punya kewenangan yang berbeda. Oh. Karena laut itu menjadi kewenangan di teman-teman di tingkat 1 atau provinsi. Oke. Berdasarkan undang-undang pemerintah daerah. Gitu. Jadi kalau di Losar itu masih banyak PR yang harus kita benahi seperti kenyamanan ya, keamanan, terutama kenyamanan. Mulai dari orang makan di sana Benar. harus mendapatkan menu yang baik. Menu baik itu dalam artian ada harga gitu. Kalau menu harus ada nama makanan dan ada harga. Ada harga dan kualitas gitu ya. Iya, kalau kualitas ya kita harus berusaha tingkatkan gitu. Tapi kalau menu itu kan ada nama makanannya, ada harganya. Kalau cuma nama makanan kan berarti bukan menu. Nama aja tuh. Nah, itu ada listing harga gitu. Jadi itu salah satu yang harus dibenahi. Terus kan toilet juga kita sudah alhamdulillah sudah mulai bersih sejak 2 tahun terakhir. Gitu. Jadi terus kemudian beberapa pembenahan tadi kami juga baru melaporkan ke Pak Wali Kota untuk beberapa program-program perbaikan di Pantai Losari untuk membuat kenyamanan para wisatawan yang berkunjung ke destinasi utama gitu. Itu tadi gitu. Oke, jadi memang masih ada hal-hal yang harus begitu, walaupun dikatakan destinasi utama, tapi ternyata PR-nya masih banyak. Karena gitu ya. tingkat ekspektasi wisatawan itu kan beda-beda ya. Makin hari makin naik gitu. Makin hari makin naik, dia punya ekspektasi terhadap tingkat kebersihan, kenyamanan, kualitas pelayanan, seperti itu. Baik, nah kalau Pak Rum sendiri melihat tantangan kita nih di Kota Makassar dengan bisa dikatakan kota metropolitan juga banyak orang yang berkunjung ke sini dengan ekspektasi yang tinggi dengan pariwisatanya, apa saja nih yang harus tantangan terbesar yang harus dipecahkan gitu oleh teman-teman di Dinas Pariwisata? Pertama adalah masalah, kalau bicara pariwisata itu ada 2 yang paling terpenting ya, keamanan dan kenyamanan ya. Memang kenyamanan itu termasuk di dalamnya ada kebersihan ya, keamanan. Kalau kita masih tercapture secara nasional, masih ada ribut-ribut demo-demo dan sebagainya, itu sangat akan mempengaruhi ya, itu jelas. Benar. Bahwa walaupun sebenarnya alokasi teman-teman yang melakukan meluapkan aspirasinya tuh mungkin hanya di satu titik ya, tapi kan tercapture-nya secara nasional gitu. Jadi dianggap bahwa itu terjadi di satu kota, padahal tidak. Kami selalu berusaha mengedukasi orang bahwa itu bagian dari aspirasi yang mungkin disampaikan oleh warga masyarakat Kota Makassar, tapi tidak mempengaruhi kota secara umum ya. Gitu. Jadi makanya kami berharap tidak ada anarkis ketika selesai seperti itu, karena itu akan mempengaruhi citra pariwisata pasti. Makassarnya aja itu udah mempengaruhi gitu ya. Akan mempengaruhi citra pariwisata, jadi akan membuat orang pending dan sebagainya untuk ke Makassar atau menghold dulu, atau mungkin bisa jadi paling parah membatalkan kegiatan-kegiatannya di sini. Itu kan yang kami tidak inginkan seperti itu. Artinya tetap berjalan aspirasinya, tapi dengan secara baik, secara yang diatur dengan undang-undang seperti itu. Terus kemudian hambatan-hambatan selanjutnya adalah kita butuh banyak perbaikan aksesibilitas. Pariwisata itu kan tidak mesti menjadi tugas dinas pariwisata sendiri. Kita butuh teman-teman lain, seperti penyeberangan di atas air itu ada di teman-teman dinas perhubungan. Terus begitu pun juga dengan jalan menuju destinasi harus ada dinas PU. Jadi memang butuh dukungan gitu dari kolaborasi. Jadi itu memang harus kita match kan dengan satu sama lain dengan dinas-dinas terkait. Dan alhamdulillah Pak Wali Kota, Pak Munafri Arifudin dan Ibu Alia Mustikalam sebagai wakilan kota itu sudah menegaskan hal itu untuk menjadi sebuah sinergitas dalam mendukung program-program yang bermanfaat bagi masyarakat. Oke, jadi pariwisata nggak jalan sendiri nih, tetap butuh kolaborasi dari berbagai pihak begitu ya. Nah Pak, kalau misalnya kita berbicara terkait dengan tadi sekarang lagi menunggu nih gastronomi Indonesia, UNESCO gitu ya. Nah kalau untuk ini sendiri di Kota Makassar mempromosikannya ada nggak event-event tertentu mungkin yang bisa direkomendasikan untuk Sobat RR ini, misalnya di bulan-bulan tertentu ada nih event-event yang kayaknya wajib nih kalian datangi, wajib berkunjung ke Makassar gitu nih Pak. Ya, pemerintah Kota Makassar sudah melaunching kalender of event City of Makassar yang dilaksanakan Desember kemarin. Kurang lebih ada 75 event yang tergabung di kalender of event. Itu dilaksanakan oleh pemerintah dan swasta. Jadi swasta yang mau bergabung di dalam lingkup kalender of event itu banyak. Ada Makassar Culinary Night, F8, Rockin Celebes. Sisanya digabung oleh pemerintah kota, ada Dinas Pariwisata, Dinas Kebudayaan,
dinas koperasi, dinas perdagangan, bahkan sampai kelurahan pun ada eventnya. Yang memang ritual ya, yang memang setiap tahun mereka adakan dan memang event budaya gitu. Jadi banyak event-event. Dekat-dekat ini ada Makassar Culinary Night yang sudah masuk di dalam 100 kalender event Nusantara, Karisma Event Nusantara. Itu semua kuliner-kuliner yang ada di Kota Makassar ada tuh di situ. Kuliner-kuliner yang pelakunya adalah kreatif partnership di usia muda. Wah. Nah ini bahwa anak-anak muda ini sudah yakin dengan bisnis kuliner mereka, menjadi bisnis owner ini sungguh luar biasa gitu. Jadi ini masuk di listed event nasional. Makassar Kuliner Night. Nah kalau misalnya selain kuliner itu sendiri kan biasanya ada mungkin musiman gitu Pak. Kalau ke Makassar di musim-musim hujan jangan di outdoor deh, di indoor deh, wisatanya itu ada nggak Pak yang ada beberapa kegiatan kok yang dilaksanakan di indoor, di pusat perbelanjaan, seperti ada fashion show dan sebagainya itu ada. Gitu. Jadi intinya kita mengkombinasikan ya antara untuk lokasinya ada di indoor dan outdoor. Itu sesuai dengan cuaca dan sesuai dengan segmentasi dari event tersebut. Oke, jadi kalau misalnya teman-teman dari yang mempromosikan pariwisata ini sudah tahu dong ya, misalnya di bulan-bulan ini mempromosikannya ini nih ke sini nih. Harus. Oke. Gitu. Nah, ini kalau melihat teman-teman yang terjun langsung nih di industri kreatif, ekonomi kreatif pariwisata ini seperti apa sekarang antusiasnya Pak nih? Nah, tahun 2023 Makassar telah ditetapkan sebagai kota kreatif dengan subsektor kuliner di Indonesia. Kuliner lagi nih. Ya, kuliner lagi. Tapi dari 17 subsektor kan satu nih subsektor udah masuk nih menjadi pintu masuk. Tapi yang 16 itu tetap akan terbawa dong. Tidak menjadi bahwa itu menjadi dominasi areanya kuliner saja. Anak film, subsektor musik, subsektor kriya, subsektor penerbitan, subsektor pengembang aplikasi itu tetap arsitektur itu tetap menjadi kota kreatif. Itu banyak ketika kita mendapat pengakuan secara nasional sebagai kota kreatif, akan banyak program-program yang akan masuk ke kota ini gitu. Karena itu menjadi pembeda secara nasional. Masa kota yang tidak mendapatkan legasi dari pemerintah pusat sebagai kota kreatif dia mendapatkan program, baik itu program peningkatan SDM sampai dengan pemasaran dari kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan oleh pelaku ekonomi kreatif. Gitu. Dan itu pelaku-pelakunya anak muda sekarang. Iya, dan itu kan tadi kan pertanyaannya adalah bagaimana situasi pelaku ekonomi Kota Makassar. Dengan pengakuan itu kan membuktikan bahwa SDM kita banyak. SDM anak-anak Makassar tuh kreatif, hebat-hebat. Coba lihat. Kalau lihat sutradara, sekarang banyak nih ada teman-teman Ozi yang sudah masuk ke Cannes dan sebagainya, itu anak Makassar semua, hebat-hebat gitu. Ada musisi-musisi yang sudah main di nasional bahkan internasional, itu semua rata-rata kan masih, anak mana? Anak Makassar. Baby Putri dari mana? Makassar, ya kan? Ya memang berkarir di luar gitu kan, tapi di dalam pun juga banyak. Pengusaha-pengusaha di bisnis fashion pun banyak sekarang, banyak yang menggunakan yang menghasilkan produk-produk lokal seperti itu. Dan pemerintah harus menjadi off takers ya untuk produk lokal. Makanya di beberapa tempat di SKP pemerintah itu misalnya nih kayak baju batik gitu, misalnya batiknya pakai dari sini. Besok kami setiap hari Jumat itu di Dispar menggunakan produk lokal. Setiap hari Jumat. Setiap hari Jumat? Setiap hari Jumat. Oke, baik. Nah, Pak, ini kan untuk destinasi pariwisata sendiri, apalagi untuk mengembangkan destinasi pariwisata yang baru kan memang dibutuhkan beberapa peningkatan. Tapi selain meningkatkan, mempertahankan itu kan biasanya juga cukup sulit nih, Pak. Nah, kalau dari strategi Pak Arum sendiri untuk mempertahankan daya tarik yang sudah ada supaya orang nggak bosan gitu. Biasanya kan kalau itu lagi kan, apalagi untuk warga Makassar kan bisa ada bosan gitu. Gimana tuh, Pak? Ya harus banyak berkolaborasi ya. Sekarang kan yang menang adalah orang yang berkolaborasi gitu. Jadi kita harus banyak berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk membuat beberapa hal-hal baru, hal-hal yang update dengan kondisi pasar sekarang. Kalau istilah kita di pariwisata co-branding gitu. Jadi itu banyak hal-hal yang baru yang kita laksanakan dengan beberapa pihak gitu. Karena kan pemerintah nggak bisa menjadi pemain sendiri ya. Pemerintah menjadi fasilitator, regulator. Terus kemudian bagaimana juga membuat kepariwisataan ini menjadi lebih baik. Kami sudah mengusulkan rancangan Perda ke DPRD, namanya Perda Kepariwisataan yang mengatur tentang bagaimana peran pemerintah, peran industri,
peran wisatawan dan peran masyarakat di dalam sektor pariwisata di Kota Makassar. Jadi kalau perdanya sudah selesai, itu tadi semua sudah diatur, mulai dari yang tidak boleh buang sampah, bagaimana ketika ada wisatawan, tour operator perannya bagaimana. SOP-nya sudah ada. Iya, sudah ada. Jangan mereka jadi penonton. Nanti ada wisatawan, nanti handle dari Bali. Oh, nggak bisa. Harus orang sini. Orang sini semua ya. Semua SDM yang kita harus melindungi para masyarakat kita untuk tetap mendapatkan peluang kerja di kota ini, karena sudah banyak investasi yang dibuka oleh pemerintah kepada para investor gitu. Baik. Nah, kalau tadi di awal sempat dikatakan bahwa dari tahun 2024 ke 2025 ada peningkatan 112, ada 10.000 ini. Itu kan secara keseluruhan nih Pak. Kalau untuk mungkin per destinasi atau per event, per program itu menilai keberhasilannya itu indikatornya apa tuh Pak? Iya, kemarin kan kita menggunakan teman-teman konsultan ya. Dari luar itu prosesnya memang bidding, lelang gitu. Di tahun ini kita ada sedikit memperbarui strateginya, yaitu bekerja sama dengan teman-teman Telkom untuk melakukan pendataan pengunjung atau wisatawan by provider. Jadi by GPS gitu. Jadi data ini juga sudah digunakan oleh Kementerian Pariwisata dan BPS. Jadi kita sudah bisa tahu nih berapa banyak orang ada di Rotterdam minggu ini. Oh, dari jadi luar. sudah langsung basis gitu ya. Jadi sudah mendekati akurat ya. Kita juga percaya karena ini sudah dilakukan digunakan oleh teman-teman Kementerian Pariwisata dan BPS gitu. Jadi tahun ini kita akan beralih ke sana pelan-pelan karena kan kami akan di trial minggu ini atau minggu depan. Titik-titiknya sudah saya kasih, kita akan bisa tahu nih. Ternyata top destinasi itu udah mungkin bisa bergeser ya. Iya, ke arah sini lagi. Nggak hanya Pantai Losari aja, bisa jadi mungkin orang sekarang lebih sukanya ke sejarah atau mungkin ke wisata religi gitu ya. Kan kayak wisatawan mancanegara dari Kuala Lumpur ya, Malaysia ya. Itu banyak kunjungin masjid, teman-teman. Oh, malah lebih ke wisata religi gitu ya. Mereka banyak kunjungi masjid-masjid kita karena masjid-masjid kita itu menurut mereka bagus-bagus dan unik-unik. Ke Cengho, ke Masjid Raya, ke Al-Markas, dan beberapa tempat bahkan di perumahan itu punya masjid yang sungguh luar biasa gitu. Jadi itu menjadi daya tarik juga loh. Nah, kalau kapal pesiar datang, wisatawan dari kapal pesiar dari Quicksilver apapun namanya itu, mainnya tau nggak kemana? Kemana tuh Pak? Pasar Terong. Hah? Jadi mereka pada ke Pasar Terong itu apa yang dicari di sana tuh Pak? Nih, negara-negara yang tidak tropis, ketika mendapatkan buah tropis, kira-kira itu sebagai harta karun. Oh, benar. Contoh buah naga. Ya. Itu negara-negara yang tidak tropis, bukan negara tropis. Rambutan. Wih, bagus sekali gitu ya. Wih, enak sekali gitu. Itu jadi begini, cara berpikir pariwisata juga jangan terlalu berpikir yang terlalu high. Benar. Orang melakukan perpindahan dari satu tempat ke tempat lain kenapa? Karena ini melihat perbedaan. Ya, bukan mau melihat kecanggihan. Bukan. Kalau canggih mungkin mereka lebih canggih daripada kita. Benar. Ini kan tapi melihat perbedaan dan melihat karakteristik lokal kita yang di situ ada local wisdom yang menjadi pembeda kita dengan mereka. Benar. Gitu pola hidup kita yang berbeda. Itu bayangin. Terus ada juga yang itu kapal pesiar. Kalau ada wisatawan mancanegara, dia subuh ke Terong ketika peralihan dari mobil-mobil sayur itu ke pedagang. Iya. Bayangin. Jadi mereka suka lihatnya kayak gitu. Misalnya gitu, tomat disusun. Iya, yang masih dalam kantong plastik gede. Itu nggak bagus loh kantong plastik. Kalau dari mobil pickup, nah dari mobil pickup itu kan hal yang mereka. Hal yang unik melihat. Oh iya. Jadi tidak mesti lah harus pantai. Nah, harus. Jadi karakteristik wisatawan lokal dan wisatawan luar itu berbeda gitu ya dalam melihat pariwisata gitu ya Pak. Dan ini kan juga sekarang cara paradigma pariwisata juga kan berbeda dalam memandang wisatawan ya. Dulu mass tourism, massive tourism. Sekarang ke quality tourism. Dari numbers ke quality. Dulu orang bicara angka. Ya banyak yang kunjungi, tapi spendingnya sedikit. Oh benar. Biar sedikit yang datang, tapi karena berkualitas spendingnya jadi besar. Oh jadi berubah tuh akhirnya. Sekarang
Bahkan nanti akan berubah menjadi regeneratif tourism teman-teman. Trendingnya berubah, sustainable tourism ke regeneratif. Akan seperti itu nanti. Oke, baik. Nah ini menarik karena ternyata di bayangan kita yang warga lokal Makassar tidak menyangka bahwa hal-hal yang disukai warga asing itu ternyata jauh berbeda dengan bayangan kita nih Pak. Sama dengan kita. Kalau kita melihat Fort Rotterdam itu biasa saja. Karena kita tiap hari lewat. Benar. Kita ke Losari juga biasa aja. Tapi kalau orang wisatawan dari luar Sulawesi Selatan datang ke Losari pasti gini, guys, aku ada di Losari guys. Ya kan? Karena sama dengan kita. Kita ke Tugu di Jogja. Kita foto di Tugu, orang Jogja bilang ngapain foto di Tugu? Nah gitu. Karena itu tadi perbedaan. Karena ada perbedaan. Pariwisata tuh begitu. Kalau sama kita nggak akan pergi lah. Ngapain kalau pergi? Udah ada di sini juga kan. Benar. Nah, jadi orang lokal pasti akan kurang, sama lah dengan kita. Kita kurang menyadari kekurangan dan kelebihan yang kita ada daripada diri kita. Orang lain yang melihat, wah ini bagus, ada yang miring sedikit nih. Wah kamu bagus nih kulitnya ya kan. Jadi itu yang menjadi salah satu daya tarik gitu ya Pak Rum ya. Hal-hal sekecil itu ternyata menjadi potensi. Gitu. Kita anggap remeh tapi itu potensi sekali. Malah sebenarnya hal yang dianggap tidak potensi itu ada potensi besar. Apalagi kalau wisatawan luar gitu ya. Itu kan tadi karena karakteristik cara berwisata kita sebagai orang lokal atau orang Nusantara itu kan berbeda dengan cara pandang mereka sebagai orang luar. Betul. Nah, terakhir nih Pak Rom, mungkin ke depan di tahun 2025 ini ada nih lagi yang di Kota Makassar yang mungkin orang belum tahu nih, kita akan membuka destinasi wisata baru atau pengembangan wisata baru lagi nih. Atau mungkin ada wisata tidur nih Pak, katanya lagi tren juga di luar wisata tidur, katanya banyak orang yang butuh healing tapi cuma tidur. Pak, mungkin Makassar mau buka juga nih Pak. Kapal wisata kan, kapal pinisi kan menjadi salah satu idola ya. Itu tetap akan terus, kami berharap itu akan terus berkembang. Karena tiap hari itu kewalahan provider atau operatornya akan kewalahan karena membeludaknya reservasi. Harus menunggu kurang lebih semingguan untuk bisa dapat itu kan. Kami berharap ada investor juga yang akan masuk lagi kembali. Terus kemudian tadi saya sampaikan di dalam 5 tahun ke depan Pak Munafri Arifudin, Bu Alia Mustika Lifham sebagai wali kota dan wakil wali kota itu banyak program dalam pengembangan destinasi di Kota Makassar. Salah satunya tadi menjadikan Sungai Telo sebagai salah satu wisata air di Kota Makassar gitu, untuk menyambungkan dengan konektivitas dengan Pulau Lakang gitu. Jadi banyak sekali yang insya Allah selama 5 tahun ke depan akan dilakukan. Terus kemudian ada namanya wisata etnoturisme. Jadi teman-teman kebudayaan akan menggalakkan kawasan kota tua gitu. Terus kemudian kita juga ada beberapa kampung kan, kampung budaya, ada kampung budaya Paropo dan sebagainya, kampung Rama, Pecinan, itu akan dijadikan sebagai etnoturisme di Kota Makassar. Jadi program 5 tahun seperti itu. Baik, jadi tunggu apa lagi nih Sobat RRI ya? Harus datang ke Makassar. Kesini nih. Kesini Maki. Pokoknya banyak di sini objek wisata, destinasi wisata yang bisa dikunjungi. Mau itu tadi religi, mau kuliner, budaya, laut. Wah, pokoknya semua ada di sini. Datang ke Makassar ya. Apa lu mau? Gua ada. Baik, terima kasih Pak kebersamaannya dengan Warga 124 dan tentunya kita akan bertemu lagi ya Sobat RRI dengan beragam topik-topik menarik lainnya. Tetaplah pantengin di podcast Warga 124. Assalamualaikum, bye.